Jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen meningkat 4% dibandingkan masa mudik Lebaran tahun lalu. Hal ini menyebabkan penumpukan calon penumpang di selasar stasiun semakin parah. Di stasiun ini, setiap harinya ada 24 kereta reguler yang diberangkatkan, ditambah dengan 6 kereta tambahan dan 4 kereta premium. Setiap harinya minimal ada 23.000 penumpang. Padatnya jadwal keberangkatan kereta membuat calon penumpang pun memilih untuk datang ke stasiun jauh sebelum jam keberangkatan keretanya. Dan untuk mengantisipasi kepadatan stasiun, pihak pengelola pun membentuk rekayasa boarding bagi calon penumpang. Kepadatan calon penumpang di stasiun Pasar Senen diprediksi akan mencapai puncaknya mulai tanggal 21 Juni mendatang. Jumlah penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen diperkirakan akan mencapai 29.000 orang. Puncaknya bisa mendekati 29.000. Kurang plus minus 29.000. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu? Iya. Jadi kalau tahun lalu kan sekitar peningkatnya kurang lebihnya 4% dari tahun lalu. 4% dari 29.000 berarti kemarin datanya berarti sekitar berapa? 4% ya sekitar 26-27-an. Ya, untuk update terkini pantauan mudik sudah ada koresponden kami di Senen, Jakarta Pusat dan juga di Bandung. Namun pertama dulu kita akan ke stasiun Senen di mana di sana sudah ada Katrina Inandia. Katrina, selamat sore. Dibandingkan pagi tadi bagaimana suasana di stasiun Senen saat ini? Olivia, bila tadi pagi saya bahkan tidak bisa bergerak dari tempat saya berdiri saking padatnya calon penumpang di stasiun Senen. Saat ini keadaannya sudah sedikit lebih kondusif. Bisa dilihat di belakang saya saat ini memang suasana di Pasar Senen masih sangat padat. Masih banyak calon penumpang yang duduk di selasar menunggu waktu mereka untuk masuk ke dalam peron dan menunggu keretanya untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Dan memang Olivia, ini jauh lebih baik dibandingkan pagi tadi, mengingat bahwa hari ini sebenarnya ada 34 jadwal keberangkatan kereta dari stasiun Pasar Senen menuju daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan hingga pukul 17 nanti artinya sudah ada 17 juga kereta yang sudah diberangkatkan, artinya hanya tinggal 17 kereta lagi yang akan diberangkatkan. Ini kemudian artinya ada setengah dari calon penumpang yang sudah diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen. Tapi sayangnya memang hingga saat ini penumpukan masih terjadi dan terlihat cukup nyata karena memang dari pengelola stasiun Pasar Senen pun cukup kewalahan mengingat bahwa jumlah dari calon penumpang masih cukup banyak yang berdatangan, mengingat bahwa di malam hari masih banyak sekali kereta-kereta dengan jumlah gerbong yang cukup panjang untuk diberangkatkan ke daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sayangnya lagi, hingga saat ini tidak ada fasilitas yang bisa digunakan oleh para calon penumpang ini untuk menunggu sebelum mereka dipanggil masuk ke dalam peron. Olivia? Belum ada fasilitas dari pihak stasiun berarti ya. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana? Dan saya juga ingin menanyakan seperti apa on time performance dari kereta-kereta itu. Ada tambahan gerbong, ada tambahan kereta premium. Tapi apakah mereka cukup tepat waktu? Iya, betul sekali. Olivia, kepadatan tidak hanya terjadi di dalam stasiun Pasar Senen saja, tapi kepadatan terjadi pun hingga di luar stasiun Pasar Senen ini. Tadi saat saya berangkat ke stasiun Pasar Senen ini yang biasanya dari depan Pasar Senen masuk ke dalam stasiun hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit, ternyata bisa memakan waktu hingga 30 menit. Nah, ini kemudian yang membuat para calon penumpang ini memang kebanyakan datang jauh lebih awal daripada jadwal keberangkatannya karena mereka takut terlambat, takut ketinggalan dengan kereta. Dan untuk mengantisipasi padatnya para calon penumpang di selasar ini juga memang dari pengelola stasiun ini meskipun tidak memberikan fasilitas secara khusus untuk mereka mengadakan rekayasa. Olivia, rekayasa yang dilakukan adalah bagi kereta-kereta yang akan segera diberangkatkan, ini kalau sudah terjadi penumpukan yang cukup banyak seperti ini kan sudah mulai menumpuk kembali, nanti mereka akan mulai kembali dipanggil masuk ke dalam. Kereta dengan jadwal terdekat penumpangnya akan dipanggil untuk masuk ke dalam. Nanti setelah 10 atau 15 menit melihat kalau misalnya masih tetap padat dan ramai sehingga menyulitkan bagi calon penumpang untuk lalu lalang, untuk agenda kereta berikutnya juga akan dipanggil ke dalam. Tapi mereka akan tetap dipisahkan di dalam, tidak bersatu begitu dan tidak diperbolehkan untuk menuju peron dulu. Jadi memang sebelum masuk ke peron dari selasar di sini, mereka akan masuk ke dalam, nanti di sana ada ruang boarding tempat mereka akan menunggu. Nanti setelah dari sana, kalau misalnya kereta mereka sudah datang, baru mereka diperbolehkan untuk masuk ke peron untuk kemudian naik ke keretanya. Olivia? Baik, Katrina, kalau gitu kita akan pantau arus mudik di jalur selatan
di mana di sana sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Franky Wijaya, di sekitar pintu tol Cileunyi, Jawa Barat. Franky, selamat sore. Di mana tepatnya Anda berada saat ini dan seperti apa peningkatan volume kendaraan dibandingkan hari kemarin misalnya? Ya, selamat sore Olivia. Ya, benar sekali kondisi di exit tol Cileunyi pada H-8 jelang Lebaran ini memang bisa dilihat di belakang saya masih cukup sepi, tidak terlalu ramai, dan memang berdasarkan info dari Jasa Marga Purbalenyi khususnya menginfokan bahwa jumlah kendaraan di hari ini dan juga hari kemarin tidak jauh berbeda, yaitu berada pada kisaran 39.000 sampai 40.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cileunyi ini. Dan angka ini menurut Jasa Marga masih normal jika dibandingkan nanti pada tahun-tahun sebelumnya yang memang selalu padat. Prediksi Jasa Marga sendiri, kepadatan di gerbang tol Cileunyi ini akan terjadi pada hari Jumat mendatang, tepatnya pada H-3 menuju Lebaran, dan ini tentunya sudah diantisipasi dengan berbagai cara. Salah satu antisipasi yang akan dilakukan oleh PT Jasa Marga jika ada kepadatan di gerbang tol Cileunyi ada dua, yaitu pertama, jika kepadatan antrian di gerbang tol Cileunyi ini mencapai 5 km, sudah disiapkan exit tol di kilometer 149 yang akan langsung keluar ke Jalan Raya Sapan dan juga Jalan Raya Soekarno-Hatta di Kota Bandung. Nah, bagi kendaraan yang ingin menuju ke Garut akan diarahkan ke Jalan Raya Sapan menuju ke Jalan Cijapati yang akan menembus ke Kadungora langsung menuju Garut, tidak melewati Nagrek. Namun untuk kendaraan yang ingin menuju ke Kota Sumedang dan juga Cirebon akan dikeluarkan menuju Jalan Soekarno-Hatta, kemudian menuju ke Jalan Cibiru dan langsung tembus ke dekat exit tol Cileunyi sehingga masih akan melewati jalur Nagrek. Kemudian skenario kedua yaitu jika antrian kendaraan mencapai 10 km dari gerbang tol Cileunyi ini, kendaraan akan dikeluarkan menuju gerbang tol Buah Batu di Kota Bandung juga. Artinya kendaraan akan keluar kemudian akan diarahkan menuju ke Jalan Raya Bojong Soang dan Bale Endah menuju Majalaya. Namun ada perbedaan sedikit, yaitu antara kendaraan besar dan kendaraan kecil. Kendaraan besar tidak akan dikeluarkan langsung ke Jalan Cijapati, malah juga akan diteruskan ke Cicalengka. Artinya dari gerbang tol Buah Batu setelah melewati Bojong Soang dan juga Bale Endah akan melewati Cicalengka yang langsung tembus ke Nagrek. Sementara kendaraan kecil akan diarahkan ke Kadungora sama seperti tadi exit tol Geribagen dari Raya Sapan langsung menuju ke Kadungora Garut. Namun yang perlu diperhatikan ialah jalur yang akan dilewati kendaraan kecil ini di Jalan Cijapati dan juga Kadungora ini cukup naik turun dan juga sempit, dan itu perlukan kendaraan-kendaraan yang memang siap, artinya kondisi ban, kondisi rem dan juga lampu pencahayaan terutama bahan bakar juga harus dipersiapkan untuk mengantisipasi jalur ini, karena memang pada intinya yang dilakukan PT Jasa Marga di sini hanyalah memecah titik antrian. Artinya jika di sini mengantri terlalu banyak akan dialihkan ke beberapa titik sehingga tidak terlalu melakukan penumpukan, karena pada ujungnya kendaraan akan kembali bertemu di titik yang sama, yaitu tepatnya di Cibiru maupun nanti di Nagrek, Olivia. Dan memang satu lagi bagi Anda yang menuju ke sini harap mengisi bensin seperti misalnya di kilometer 147, yaitu rest area terakhir yang bisa Anda isi bensin sebelum menuju ke Nagrek maupun Sumedang, karena memang hanya itu pom bensin terdekat di luar tol. Ini untuk menghindari jika nantinya memang Anda terjebak macet di gerbang tol Cileunyi ini. Olivia. Baik, Franky Wijaya, dan sebelumnya sudah ada Katrina Inandia. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Selamat melanjutkan tugas, selamat berdinas.